Seperti biasa, yaitu dalam maudhu' at-tafsir. Malam ini kita melihat kalau di dalam tafsir Khazin itu dilihat jilid pertama halaman 20. Kalau tafsir Sawi dilihat halaman 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, surah Al-Maidah ayat yang ke-7. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Arti secara bebas, wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, kepada kita. Wa mitsaqahul ladzi, dan perjanjian yang telah dijanjikan, diikrarkan. Wasaqakum bihi, yang telah diikatkan kepadamu. Kita sudah teken kontrak lah dengan Allah, bersedia menjadi hambanya yang beribadah. Kalau langit tidak berkenan, langit menolak, bumi menolak, ana sanggup. Kemudian gunung tidak sanggup. Manusia telah menyatakan sanggup. Sanggup, sudah mengatakan sanggup, yaitu wa hamalahal insan. Jadi itu mesti kita ingat sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Il qultum sami'na wa ata'na. Dan juga manakala kita telah menyatakan. Ini ada sejarah di dalam Bai'ah Aqabah, yaitu janji cinta Nabi, cinta Rasul, dengan sami'na wa ata'na. Kita patuh kepada Nabi dan juga mengikuti Nabi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dadamu, di dalam hati. Kita lihat bagaimana Imam Khazin menafsirkan ayat ini, yaitu ma an'ama bihi alaikum minan ni'ami kullaha. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat, artinya mensyukuri, menyebut-nyebut nikmat Allah, semua yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah pertama disyukuri, yang kedua disebut-sebut, karena seperti pada ujung surat Wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun nikmat Allah itu fahaddis, kamu sebut-sebut. Artinya apa? Buduhnya nikmat Allah. Baik hanadu kata Allah, yang dia kata bilingan beo, yang dia kata bantu legok beo, yang rubi le Allah 20 per jam baik sampai hanadu. Karena Allah marah kalau begini banyak nikmat yang diberikan kepada kita, hanadu wa mata katanya. Jangankan Allah, kita pun marah pada anak kita. Kalau anak kita tidak pernah berterima kasih pada orang tuanya, matai bilegop membangga-bangga gede. Kelima nyata mak bi hanadu kata gobi beo kadu, menang kira-kira. Jadi harus kita sebut-sebut nikmat Allah sebagai rasa syukur. Menyebut itu sama dengan sudah mensyukuri juga. Walaupun mensyukuri kadang-kadang tidak disebut, tapi dengan menyebut nyangka mensyukuri nikmat Allah. Kullaha, semua ya, li'anna kasratan ni'ami, karena dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Wa dzakaraha, dan kita sebut-sebut nikmat itu, yujabu mazidu syukri, bertambahlah rasa
syukur. Karena kaduh kuno. Pertama rasa terima kasih minal man'am, dari apa yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan demikian maka termasuk cara untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut wal istighali bi ta'atil mun'am. Kita menyibukkan diri, bahawa sibuk dalam hal taat kepada Allah, mensyukuri kepada sang pemberi yaitu Allah. Bahawa gabuk gede. Jadi gabuk yang gabuk taat, gabuk syukur nikmat, gabuk ibadah, nyen bah gabuk gede. Karena itulah gabuk yang diperintahkan. Jadi dua macam gabuk. Pertama gabuk yang hana perle gabuk. Yang kedua gabuk yang memusti gabuk. Mio gabuk yang hana perle gabuk yang berkaitan dengan bukan sifatnya itu sangat penting. Lagi tanya ja bak rumah kau nah, rumah rumah kau kagak berat iya. Tak khul lagi tanya, "Bek napa gabuk dro ne?" Ha, ai iya berat ju, bek pi bang khul lagi nyan. Ana ber iya, nya khun kemangat sih. Memangnya basa-basi dan itu sebagai takrim, bahasa memuliakan. Nak neduk lah apa lah gawai. Bek buka buat dah. Nyan yang kun bek kun laju bek. Yang gawai iya gawai laju. Bek tu. Oh, mak okey nak berak iya makan kun bek. Bek kena. Berak laju ji. Lebatnya bahasa basi yang memang memuliakan. Kun bek gabuk supaya yang por rumah bek merepotkan. Bek gecok kesempatan leu reung dengar yan. Leu rong por rumah hana hidangkan minuman ke jame. Lantaran ke khele jame bek nak pegabuk dro ne. Digecok juga kesempatan. Ha latih kan kapri saka. Bek krit ya. Nah, tapi dalam hal ibadah istighal sibuk baru gabuk dah. God oi khele go. Hai kiban lo yang hana kiban hana jaja main poli kalau yang kepada support. Uman tengah gabuk ibadah. Hai hana apa ya? Dia alasannya. Yang baik hana duduk semai mugrek kepada mugrek. Gabuk tham main poli lah yang. Ha nyampe kembali. Ya. Bi ta'atil mun'am biha wal inqiyadi, dan dengan cara mengikuti li amrihi, perintah-perintahnya, wa huwallahu ta'ala, yaitu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan juga di dalam penjelasan berikutnya, yaitu wa misaqahul ladzi wasaqakum bihi, yakni wazkuru ahdahul ladzi ahadkum bihi ayyuhal mu'minun. Kamu wahai orang beriman, jangan pernah melupakan janjimu yang telah kamu utarakan, yang telah kamu ikrarkan di hadapan Nabi Muhammad. Ada juga penjelasan lain yang dimaksud dengan janji di sini adalah misaqah benar, yaitu alladzi akhadahu alaihim fi yaumi alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, kan Allah nak tanya alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Getanya oleh Allah. Dijawab bala. Nyo ya Allah, drone Tuhan lun hana lain, drone sembahan lun hana lain, drone yang lun taat hana lain. Bala syahidna, disaksikan oleh malaikat, kami menyaksikan. Jadi yang sebagai janji, artinya kita manusia terikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menuhankan Allah, beribadah kepada Allah. Maka janji itu mesti kita terus ingat dan berkomitmen, dan janji itu tidak pernah batal. Janji itu tidak pernah anulir. Janji itu tidak pernah terhapus. Terikat karena kita manusia melalui Nabiullah Adam. Walaupun nanti kita tanya rumah,
Ira nama nam janji dengan Allah Taala atalah hilung jamun. Hana karena bukan kitanya, tapi Nabiullah Adam yang telah mengikrarkan itu, dan kita adalah zuriat. Kita ini adalah keturunan anak cucu Adam, terikat dengan janji ini. Dan juga dalam ayat Quran seperti saya sampaikan tadi, Allah menawarkan menjadi khalifah di muka bumi ini kepada langit. Langit angkat tangan, walaupun langit anajaro, tapi angkat tangan, ya Allah, kami tidak sanggup, fa'abaina. Baik kamu ya Allah jid ke khalifah. Itu langit, bumi, gunung sama mengatakan, kan ujung ayat. Wa hamalahal insan. Lalu ketika bumi tidak sanggup, gunung tidak sanggup, langit tidak sanggup, wa hamalahal insan, maka manusia menyatakan kesanggupannya, seolah manusia mengatakan, ya Allah, kalau langit menyerah, gunung menyerah, bumi menyerah, lume kena ya Allah. Bah kamu gulam, bah kamu angke. Wa hamalahal insan. Apa kata Allah? Allah tidak mengatakan, oh nyan kabere, tidak seperti itu. Oh nyan kaku petih, tidak seperti itu. Wa hamalahal insan. Kamu manusia sanggup. Innahu kana zaluman jahula. Bidkah jahil, hai manusia, bidkah zalim. Jadi Allah bukan memuji, malah Allah mengatakan, kalau sanggup kamu jahil, kalau sanggup kamu zalim. Ini maksudnya kita terikat dengan janji itu. Bagaimanapun juga kita tidak pernah keluar dari janji itu. Orang yang tidak ibadat, cukuplah itu sebagai nama sebuah kezaliman. Orang yang tidak beribadah, cukuplah dia sebagai orang yang bodoh. Jadi yang bodoh bukan yang tidak S2, S3. Tidak ibadah sudah cukup sebagai predikat zaluman jahula. Jadi maka Allah katakan zaluman jahula, seolah manusia kan tidak seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa janji manusia tidak bisa untuk dihindarkan. Karena itu sudah merupakan ikrar yang sifatnya satu kepastian kita dengan Allah. Jadi kita ingat saja bahwa kita sami'na wa ta'na. Mendengar artinya mematuhi Allah dan Rasul, wa ta'na mengikuti Allah dan Rasul. Kalau tidak mematuhi Allah dan Rasul, tidak mengikuti Allah dan Rasul, maka itulah orang yang telah mengkhianati janji. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, yakni fima akhdahu alaikum, terhadap apa yang sudah kamu lakukan, artinya sudah diambil janjimu, minal misak fala tangquduhu, jangan kamu mengelak, fala tangquduhu, jangan kamu menyepelekan, fala tangquduhu, jangan kamu memungkirinya. Jadi misak, apa itu misak? Janji yang paling kuat untuk dilakukan, bukan janji yang paling kuat untuk sekedar diucapkan. Kalau sekedar diucapkan namanya ahdun, janji. Kalau melebihi daripada diucapkan namanya misak, artinya ikatan yang paling kokoh. Lagi orang kawin, misak itu namanya, misakan ghalidha. Kita dengan istri kita semua diikat oleh misakan ghalidha, janji yang paling kuat. Janji yang paling kuat itu diaplikasikan di dalam perilaku, maka kun misak, talau yang paling kong, ghalidha, betul-betul kental. Maka kita telah mengikat janji dengan Tuhan kita, ya, melalui ikrar bala tadi dalam ayat Quran.
Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam sudur, hatimu, apa yang terdapat di dalam batinmu, benakmu, hatimu. Yakni innallaha taala alimun bima fi qulubi ibadihi min khairin wa syarrin. Allah Maha mengetahui apa yang tersirat di dalam hati kita, apa yang terencana, apa yang tidak ditulis, apa yang tidak kita ucapkan di dalam hati kita sekalipun Allah tahu. Min khairin, apakah itu kebaikan yang ada dalam hati, Allah tahu walaupun belum kita lakukan. Maka niat baik itu dapat pahala walau tidak kita lakukan. Nyo niat seputnya nak sembahyang berjamaah. Kata niat, pas dah naik jak, kait tu hujan. Cok kesempatan ju, kakak hana jadeh, tapi bunuh nani. Teman baik niat lebih hana jadeh lebih. Maksudnya rencana yang baik itu Allah berikan pahala. Dan banyak sekali disebutkan di dalam ayat dan di dalam hadis. Allah memberi ganjaran dengan niat yang baik sebagai kebaikan. Allah berikan ganjaran dengan niat yang buruk sebagai keburukan. Hanya saja beda. Niat yang baik dan kebaikan yang baik Allah berikan 1 kali 10, yaitu kullu hasanatin asyru amsalihha. 1 kebaikan itu dihitung 1 banding 10. Saboh dah pubut, cipluh ke balah. Menansit niat kebaikan. Menyo kejahatan dan sayyi'ah itu fala yujza illa mislaha. Tidak Allah balas kecuali seimbang saja. Jadi hana kali 10 kejahatan danyo. Kali 1 3 carut gop, 3 dosa, sabuh dosa. Tapi 3 tata sebeh, 10 boh pahala. Itu kadang-kadang tak balik. 3 carut danyo, 10 go tak bala. 3 inasihati danyo, ana bala-bala. Nya idang balik. Bahkan tak kelom, menyongalung, pantang 3 mentang, mekam. Bak kunnya demai danyo, bak kun mekam. Ukup dan sebagainya. Jadi kita lebih banyak memberi balasan terhadap keburukan ketimbang balasan terhadap kebaikan. Kebaikan rata-rata santet lah. Pada menebuh sedekah, dia bak khauri 100 ribu. Pakai 100 ribu. Adik ijak balung 100 ribu ibu. Dan yang ada hitung-hitung balasan yang seimbang. Anak tamah ya. Jadi mestinya yang baik itu yang diberikan lebih banyak, yang buruk yang seimbang. Baik. Ayat berikutnya tadi min khairin wa syarrin, ya. Allah tahu yang baik dan yang buruk. Maka kalau Allah tahu yang baik dan yang buruk dalam hati, manusia besok tahu dalam hati kok. Ya. Allah Maha tahu yang ada dalam hati kita karena Allah alimul ghaibi. Mafhum mukhalafah, mufhum daripada Allah gitu apa yang nalang hati tanyo, berarti manusia tidak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Hanjurnya tidak boleh membaca hati orang lain. Hanjur, walaupun kadang-kadang di rautnya kadang-kadang terlihat ciri-ciri. Sepintas tepunya ilmu jiwa kan. Teturi ti urung bengeh tanyo, nyai tanyo ngai ku matai. Tapi yang dalam dia tafonis, kadang si unandro mata. Kadang si matai lagi nya. Jadi hanjur tak tafonis. Maka ada istilah dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati tidak ada yang tahu. Yang ada punya. Nyo tanya kata dua lah mutajid. Nyo kan beda-beda di antara tanya. Bisa jadi berbedanya. Dan pubu kena mutajid. Buat ikut pengajian serius dong. Serius dari rumah lonjak kena. Kan bisa jadi laganya, tapi hanya tahu kau tanya. Kecuali pegah baru dah depu. Nah yang ada murid pubu dalam masjid.
Nam janji ngengen ipreh macam ni, ipreh je no. Kan bisa juga. Tapi kita tidak boleh memvonis, menjustis selama itu belum terungkapkan, karena kita bukan alimul ghaibi. Karena manusia ini bukan yang tahu yang tidak tertulis. Kita hanya tahu yang zahir. Maka ada kaidah hukum, nahnu nahkumu bidzawahiri. Kita hanya bisa menjustis apa yang terlihat, apa yang tampak. Yang hana tampak nyan hana payah ponih-ponih lagi tanya. Tak akan kegop kadang-kadang iji cukup berut ni kelung. Pada tepu berut ni jih tanya ya. Hana ada doa ya. Hana aku tepu baru tipak dong. Karena kai tipaknya berarti dengan tipaknya entah hukum, bukan dengan niatnya. Kita tidak bisa membaca niat seseorang. Jadi Allah Maha tahu yang ada fi qulubi ibadih, dalam hati manusia atau hambanya, min khairin wa syarrin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Ayat berikutnya, hai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kamu qawwamina lillah, orang yang menegakkan keadilan, orang yang berbuat adil kepada Allah. Wah, sambungannya. Sambungannya itu syuhada abil qis, dan jadilah kamu sebagai orang yang menjadi saksi dengan adil. Jadi ada 2 poin ayat ini. Ayat ini perintah berbuat adil. Yang pertama penggalan ayat kunu qawwamina lillah. Qawwamina lillah. Jadilah kamu penegak keadilan kepada Allah, terhadap Allah. Dalam tafsir yang lain bisa dapatkan penjelasan, adil itu ya ada 2. Di sini dijelaskan dalam ayat ini ya, qismani, yaitu ada 2. Yang pertama pada ayat qawwamina lillah, ini berbuat adil kepada Allah, kasalati wa zakati wal haji wa ghairi, yaitu beribadah seumpama salat. Jadi urang na sembayang nyan urang ade pada Allah. Kan cara ngubileung mek salah. Watai geun tanya berade kepada Allah atau berade terhadap Allah, tidak ada kaitan dengan nominal angka. Hai an cukup ade urang maka ade kita bagi mina bojambe 2 bawah bagi kedua ada urang tak bawah siapa ku ade kat nyan. Nyan karena kat nyan ade jid tu saksi nikah. Tanya ngile pu makna ade hinan. Jadi adil kepada Allah iaitu orang yang beribadah. Kalau tidak beribadah, apalagi ibadah yang wajib, maka carang tak gemu biling, carang tak gemu bagi, carang distribusi, hana ada kira hanjir ke saksi nikah. Maka orang yang dikatakan adil kepada Allah, dia itu boleh jadi saksi nikah karena ibadahnya, bukan karena carang mau bagi. Jadi tanya don saksi. Nah ade rona jawab ade pakai ade baru amanah gopeng 100,000 you bagi put ro urang ade ku bagi 25,000 siapa nyamunan juk saksi nikah konyan enggak ada hubungan dengan nominal dan angka. Nah nu sembayang adil, nah nu puasa adil. Jadi adil kepada Allah itu adalah menjadi hamba Allah yang beribadah. Maka orang yang je ke saksi nikahnya atih nama naga ibadah terutama yang wajib, walaupun hanjir ke matematik je ke saksi nikah. Tapi nak orang carang tak kalkulasi. Gemu bilang, iluau le kelewatnya. Iluau le, ben iluau le ilua yang bilang. Tapi hendak sembahyang hanjir sih, karena bukan itu adil kepada Allah. Sama dengan dalam penjelasan hadis imamun adilun.
imam yang adil, kibangeun imam yang adil, pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang pandai membagi uang, bukan pemimpin yang pandai membagi barang, tapi di situ makna yang paling utama adalah dia itu beribadah kepada Allah. Yang kedua dari ayat ini, syuhada abil qisti, dia itu adil kepada manusia. Disebut dalam bahasa ayat syuhada abil qisti, dia menjadi saksi yang adil, yang bukan gara-gara dia saksi malah merugikan orang lain, merugikan manusia. Maka salah satu dosa besar yaitu menjadi saksi palsu, menjadi zur, saksi yang sembarangan. Saksinya tanggung jawab rakyat. Maka di pengadilan kalau dipanggil sebagai saksi, bertindak sebagai saksi, kita mesti kalau memang ingin demi keadilan menyampaikan informasi, keterangan yang benar. Apakah saudara melihat dia membunuh? Pegah hutoi. Saya tidak melihat dia membunuh, tapi saya melihat dia pegang pistol misalnya. Bunuh, saya tidak lihat. Pegang pistol, saya lihat. Pegah hutoi. Contoh misalnya, baik yang hana ada pegah juna, atau yang na ada pegah yang hana. Apakah saudara melihat dia menebas? Saya tidak melihat dia menebas. Yang saya lihat dia itu kejar dengan parang. Menebas tidak lihat lagi karena udah lari. Menan contoh. Jadi pegah betul. Nah, jadi informasi dari saksi yang adil ini tentu saja dibutuhkan dan itu tidak merugikan manusia. Maka perintah Allah syuhada'a bil qist. Jadilah kamu sebagai saksi yang adil. Ya, kembali ke tafsir ini. Qala Ibnu Abbas, oleh Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yuridu annahum yaqumuna lillahi bihaqqihi. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa manusia itu menegakkan kebenaran karena Allah, wa makna dzalika huwa, makna yang lebih gamblang lagi adalah ayyaquma lillahi bil haqq, yaitu menegakkan kebenaran karena Allah dalam semua ranah, ranah ibadah atau ranah muamalah. Dia menegakkan kebenaran karena Allah fi kulli ma yalzimuhu al-qiyam, pada apa yang memang mesti ia tegakkan. Kalau memang yang benar, katakan yang benar. Yang salah, katakan yang salah. Tapi mengatakan yang benar itu tidak banyak. Mudah-mudahan mengatakan yang benar itu mudah dan memiliki resiko, sementara mengatakan yang salah juga mudah dan memiliki resiko. Maka hadis Nabi, pekerjaan yang paling berat dilakukan adalah memberikan nasihat kepada pemimpin yang berada pada pegang. Dan nasihat pemimpin itu bukan hal yang mudah, apalagi demokrasinya itu tidak begitu fair misalnya, mana mudah. Maka memberikan nasihat pada pemimpin itu sebenarnya dapat pahala yang banyak. Kenapa? Karena seorang pemimpin cenderung mengabaikan nasihat. Tanya punya kaji ke kepala, haba anak buah kata premeh. Biasa kan tu, punya kaji ke kepala, haba anak buah premeh. Bahkan nak sembahyang lom, kepala tak pernah bersalah. Yang salah anak buah tu lebih. Jadi kenapa ini mahal nilainya? Karena seorang pemimpin yang menerima nasihat publik, nasihat rakyat itu sangat sulit didapatkan. Sehingga ketika sebuah nasihat itu, cenderung nasihat itu mengalir begitu saja. Tapi ketika nasihat itu mampu diberikan dengan bijak, tetap menjaga kemuliaan pemimpin, menjaga wibawa pemimpin, hanya tidak carut-carut pemimpin, memberi masukan, itu hal yang sangat baik dilakukan. Maka yang sulit itu banyak nilainya. Nyotek nasihat anak umit.
nya anak miet je. Sana nasihat, ku nasihat anak miet baik karu-karu mana miet dah kun. Nya mana miet je di. Ikun le anak miet, hai anak miet. Je ini. Ku tanya anak miet dah kun kau ruci. Ha urang si baik karu-karu dah nu. Nyan dah kerja kun, nyan dah kerja kun, hayu nyan. Ngan tak kun mak anak miet baik karu-karu. Hai anak miet, pudu dalam kedai kopi nyo kan yak sembayang gede, kamu grip. Nya anak miet je kun. Tapi tak kun lagi tanya, ha urang hayu-hayu, urang hebat-hebat, urang le-lepeng, udah ha lama kedai kopi kamu grade, kan ni aku mayang gede, nyan dah kerja kun, tapi ada fikir deh, kadang 3 dah higo tu, jadi sulit, amnya kun kan ni orang kata je, Baik, jadi tadi kata Ibnu Abbas ini yaitu ayaqquma lillahi bil haqqi fi kulli ma yalzimuhu al-qiyamu bihi minal amal bi ta'atihi, dengan cara kita berbuat kebaikan kepada Allah yang mengandung nilai taat, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, selama belum habis waktu saya lanjut saja. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, kata Allah, janganlah kebencianmu terhadap seseorang atau suatu kaum. Tanya dalam hidupnya kan na suka na benci. Kadangkala na urang yang tak benci secara personal per orang, na urang yang tak benci secara unit kelompok. Nepegah oleh Allah, janganlah rasa bencimu kepada suatu kaum Allah ta'dilu, membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Ulang. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, membuatmu tidak bisa berlaku adil. Musuna yang tak benci tak. Nyan tanya tetap harus adil kegaknya. Kiban mufhum tak benci tak. Kita tidak boleh merusak hak-hak asasi manusia. Contoh ini. Bengeh di kurang yang di luar agama mesti. Tanya tak mukat. Urang yang membela katanya. Karena gerah iblo ia kuah. Munyo yang belanya kan urang sesama agama di gimana cara? Anak pulau ia kekah memati gerah kehinan. Anjir. Karena itu hak dia, hak hidup. Itu contohnya. Lalu ada orang yang kita benci karena suatu persoalan. Perang itu kan benci itu. Mau perangnya kan benci. Perang. Tapi kiban gatulah hukum perang. Walaupun kita berperang dengan orang kafir tapi tetap dilarang menyerang perempuan dan anak-anak. Kan benci kita mau perang. Yang urinang hanya tembak. Yang anak mit tidak boleh bantai. Itu keadilan. Tapi apa yang dilakukan kemarin itu mungkin memang perilaku Yahudi itu, anak-anak pun dibantai. Itu contoh tidak adil. Perempuan apalagi abih kerupuh bahasa Aceh, abih rondung bijih abih. Ini ketidakadilan. Kalau kita benci kepada seseorang, betro ba anu itu pebengeh droi. Ku silap i bengeh tu. Nya supaya silap. Oh kaca silap katia lang luang gede. Hai ku uji. Bengeh tengok urang silap itu apa. Maksudnya itu tidak adil ceritanya. Tahu tak bikin orang itu lapar. Nanti penjelasan jauh jelaskan ya. Jadi benci itu mesti juga harus adil, harus ada keadilan. Contoh lain, orang yang sudah bercerai dalam hukum nikah, urang kagum ceri, kalaulah dia itu sudah ditalak, juga harus berlaku adil kepada mantan pasangannya itu. Suami kepada mantan istri harus memberi mut'ah juga.
Hai menceri benar kan karena benci, hana benci hana mungkin menceri. Berhubung kita saling sayang menyayangi, mari kita bercerai. Hana. Pasti karena benar masalah yang membuat hatinya tergores. Dia berpisah. Tapi Al-Quran masih memastikan suami itu memberi mut'ah kepada orang yang sudah dibencinya, yang kageceri benar. Aja mut'ah menurut kemampuan. Makna mut'ah ya semacam pemberian sebagai bekal atau kenang-kenangan atau ingat jasalah. Nah, jadi kekenle suaminya nyo berhubung kapisah, jadi bagaimanapun juga walaupun benci no yang sayang jamun keraya tak menang kepegah, walaupun ino kamu yang anak yang kedua tu menang kira-kira. Jadi inilah mut'ah. Ujo pempeng mut'ah. Maka diurinangnya ni tang lego panepeng ron letak. Tak gejuk le mantan lintu long, tapi kan menceri. Hai dik kan menceri pergi gejuk si kenang-kenangan. Yang keadilannya, keadilan istilah ji. Jadi tidak mendalimi orang lain. Ya. Pulang nak pada mana tu? Tak lanjut juga tu hotel. Ala Allah ta'dilu ala tarkil adli fihim. Li'udwanihim, walaupun kamu bermusuhan tapi tetap menegakkan keadilan. Pulang tu mengan untuk musuh saja kita disuruh berbuat adil, apalagi untuk yang bukan musuh. Adil dalam makna yang sesuai dengan makna yang terdapat pada adil itu, yaitu amarallahu bil adli fi kulli ahadil qarib. Kita diperintah Allah berbuat adil kepada tiap-tiap yang itu sifatnya itu orang dekat kita, berbuat adil. Wal ba'id, kita berbuat adil juga dengan orang yang jauh dengan kita. Was sadiq, kita disuruh berbuat adil kepada teman kita. Wal adu, dan kita disuruh berbuat adil kepada musuh kita sekalipun. Lagi contoh lu pegah dalam perang benar, tidak boleh menyerang perempuan dan anak-anak, bahkan itu disebut dalam human rights. Itu ada di dalam ikatan-ikatan janji internasional. Huwa aqrabu littaqwa. Dengan berbuat adil itu telah mendekatkanmu kepada sifat takwa. Al-adlu aqrabu littaqwa. Maka orang yang adil itu orang yang sangat dekat dengan rasa dan nilai-nilai ketakwaan. Jadi demikian, mudah-mudahan penjelasan ayat ini ada manfaat. Belum tuntas juga, masih banyak, insyaallah ke depan mudah-mudahan ada manfaat, dan mohon maaf mungkin banyak kekeliruan di pihak kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.